Ayo subscribe Gaji Sarongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Nurul Huda rahimakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita kemarin, pembukaan dalam masalah muamalat, yaitu terkait dengan beberapa hal berkaitan dengan jual beli. Kita lanjutkan ke dalam bab tentang riba. Paslun, ini satu pasal, war riba, dan adapun riba itu haramun, haram. Wa innama yakunu, dan sesungguhnya ada riba itu fid zahabi, di dalam emas, wal fiddati, dan perak, wal mat'umati, dan makanan-makanan. Wala yazuju, dan tidak boleh bai'ud zahabi, menjual emas, bil zahabi, dengan emas, walal fiddati, dan begitu juga tidak boleh menjual perak dengan perak, kadzalika, begitu juga tidak boleh, illa mutamasilan, kecuali semisil atau seukuran, sama ukurannya, naqdan, dan kontan. Wala bai'u mabta'ahu, dan jangan menjual sesuatu yang dia beli hatta yaqbidahu, sampai dia menerimanya. Wala bai'ul lahmi, dan tidak boleh menjual daging bil hayawani, dengan hewan. Wa yajuzu, dan boleh bai'ud zahabi, menjual emas, bil fiddati, dengan perak, mutafadilan, dengan timbangan yang dilebihkan, naqdan, dan kontan. Wa kadzalika, dan begitu juga al mat'umatu, makanan-makanan, la yajuzu, tidak boleh bai'ul jinsi, menjual satu jenis minha, dari makanan, bimislihi, dengan jenis yang sama, illa mutamasilan, kecuali sama ukurannya, naqdan, dan kontan. Wa yajuzu bai'ul jinsi minha, dan boleh menjual satu jenis dari makanan biwairihi, dengan jenis yang lain, mutafadilan, secara ukurannya tidak sama atau dilebihkan, naqdan, tapi kontan. Wala yajuzu, dan tidak boleh bai'ul gharar, menjual atau membeli, jual beli sesuatu yang tidak jelas. Jamaah sekalian, ini tentang riba. Kemarin saya jelaskan bahwa kalau ada istilah jual beli di dalam Al-Quran, dalam hadis, atau di dalam kitab-kitab fikih yang lama, nah maka yang dimaksud jual beli di situ adalah barter, gitu ya. Jadi tukar menukar barang. Baru kemudian kan di abad kesekian lahir ya sekarang ini konsep uang, tapi uangnya bukan uang yang semacam dinar dan dirham. Jadi uang yang hanya sebagai bukti bahwa uang itu punya nilai sekian. Itu berdasarkan biasanya keputusan pemerintah. Gitu ya. Kalau dulu itu adalah dinar dan dirham. Maka kalau pakai dinar dan dirham, jemaah sekalian, jadi misalnya harga unta dulu sekian dinar. Nah maka sekarang pun harganya tetap gitu ya, sekian dinar, karena memang dinarnya itu punya nilai sendiri gitu ya. Nah tapi kalau semacam uang rupiah, karena uang rupiah ini nilainya bukan dalam bendanya itu, maka misalnya kita beli kambing tahun 80 dengan beli kambing tahun 2024 itu pasti beda gitu, pasti beda. Tapi kalau pakai dinar, zaman Rasulullah harga kambing itu sekian dinar, maka sekarang pun kalau beli ya sekian dinar juga, jadi tidak berubah. Nah itu karena nilai uangnya tidak berubah.
Kemudian di sini riba. Nah, riba ini yang pertama itu ada riba yang disebut riba nasi'ah. Jadi riba nasi'ah itu adalah penambahan nilai pokok karena penundaan waktu. Jadi ini yang populer ya. Riba yang populer itu pinjam 1 juta, nah maka dibayar 1 juta lebih, dibayar 1.100.000, dibayar 1.200.000. Nah itu masuk ke dalam kategori riba. Itu riba nasi'ah gitu ya. Nah kemudian ada yang kedua, ada yang disebut riba fadl atau riba fuduli. Nah, kalau riba fuduli itu menukarkan dua barang yang jenisnya sama, tapi salah satunya beda ukurannya, Pak. Beda ukurannya. Jadi pertama misalnya beras ditukar beras. Berasnya yang ini 2 kilo, yang ini sekilo, ditukarkan, gitu ya. Itu nggak boleh. Tapi kalau bendanya seperti itu kan agak susah dibayangkan ya. Mungkin sekarang praktek yang banyak dijumpai sekarang itu menjelang hari raya. Ada penukaran uang. Nah, penukaran uang yang bagus, itu yang masih kertasnya yang masih bagus itu kan ditukar dengan, ya kita kan punya uang biasanya udah lusuh ya. Jadi kita uang ngasih 1 juta, kemudian dapatnya 950. Nah itu kalau dalam kategori muamalah, fikih muamalah itu masuk dalam kategori riba fuduli. Karena apa? Karena satu jenis benda ditukar tapi nilainya beda gitu. Ini kan uang rupiah, sama-sama uang rupiah. Nah maka kemudian ketika ditukar, maka kalau 1 juta ya harus menjadi 1 juta lagi, riba fuduli. Nah maka solusinya itu adalah mestinya jangan bahasa ditukar. Jadi ditukar 1 juta dengan 950 bukan. Jadi nukar uang lalu memberi uang jasa. Nah itu. Jadi bahasanya ke sana sebenarnya. Jadi uangnya tetap 1 juta, tapi kemudian kita memberikan uang jasa misalnya 50.000 atau berapa. Nah, itu. Jadi karena kalau satu benda ditukar dengan benda yang sama, itu riba fuduli masuknya. Atau misalnya emas ya, emas batangan ditukar dengan perhiasan. Nah, padahal sama-sama 24 karat misalnya, 24 karat. Jadi emas batangannya misalnya 3 gram, nah, kemudian ditukar dengan emas perhiasan yang sama 24 karat itu menjadi 2 gram atau 2 gram setengah gitu. Itu ditukar. Nah ini kalau dalam fikih muamalah kajiannya itu masuk ke dalam riba fuduli. Nah dalam riba fuduli ini jemaah sekalian itu nanti berkembang ada 2 pendapat ya. Yang pertama ada yang sangat ketat, pokoknya kalau bendanya sama, jenisnya sama ditukar itu enggak boleh ada yang berbeda. Jadi kalau beras tukar beras, sekilo tukar sekilo, emas 1 gram 24 karat, nah maka ditukar harus sama-sama itu. Tapi kalau mazhab Hanafi melihat bahwa kalau bendanya itu satu jenis tapi kemudian nilainya beda, maka itu boleh lebih. Nah gitu ya, jadi maka itu boleh lebih. Seperti misalnya beras ya, yang agak kurang bagus tuh beras apa? Kalau dulu beras bulog gitu ya kan biasanya gitu ya, beras bulog gitu kan. Misalnya itu kan kalau dulu praktek itu banyak tuh di masyarakat, beras bulog ditukar ke toko beras. Saya ingat kalau waktu kecil itu begitu rata-rata. Biasanya yang PNS itu kan dapat beras ya dulu. Nah itu berasnya ditukar, misalnya beras bulognya itu 5 kilo, maka kemudian ditukar menjadi beras yang pulen yang bagus itu menjadi 2,5 kilo misalnya, atau menjadi 3 kilo. Nah kalau dalam mazhab Hanafi itu boleh gitu ya, boleh. Karena apa? Yang dinilai adalah
nilai dari beras itu. Jadi sama-sama jenisnya beras, tapi nilainya beda. Nah, maka boleh tukarnya berbeda. Yang ini 2 kilo ditukar jadi 1 kilo. Tapi ada mazhab yang ketat, Pak. Jadi nanti jangan heran kalau ada yang berpendapat bahwa tukar menukar beras walaupun berbeda berasnya, kualitas berasnya tetap harus sama. 1 kilo ditukar dengan 1 kilo. Kalau lebih itu riba fuduli. Itu ada yang memegang ketat fikihnya seperti itu. Tapi kalau mazhab Hanafi agak longgar. Jadi dilihat nilainya, gitu ya. Misalnya di kita kan kadang-kadang ada ya nukar misalnya 2 mobil atau 2 motor ditukar jadi 1 motor baru, gitu kan? Atau 2 mobil yang sudah lama ditukar jadi 1 mobil baru, misalnya gitu kan? Nah itu kalau dalam mazhab Hanafi itu boleh kalau karena melihat dari nilai benda yang ditukarkan. Nah, itu. Jadi kalau tukar menukar seperti itu harus seimbang, dia tidak boleh melebihkan dan harus kontan. Jadi tidak boleh tukerannya besok, gitu, harus kontan. Nah itu fuduli. Nah kemudian perkembangan atau pengembangan dari mirip dengan riba fuduli itu, nah ini yang banyak di kita, itu jual beli kredit, ya kan, ada jual beli kredit. Kalau kontan harganya 1 juta, kalau dicicil 6 bulan maka harganya jadi 1,5 juta. Nah, ada kan gitu ya, benda barang ya, barang cicilan seperti itu. Baju misalnya, baju kalau dibeli kontan harganya 200.000, tapi kalau dicicil selama 6 bulan nanti harganya menjadi 300 atau 400 kalau dijumlahkan seperti itu. Nah ini jual beli kredit begini juga ulama ternyata ikhtilaf, tapi kalau dalam fatwa MUI ya itu boleh. Ya, kemarin saya jelaskan biasanya kalau ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, nah, maka fatwa itu lebih cenderung membolehkan kalau di Indonesia. Nah jual beli seperti itu namanya dalam fikih itu namanya bai'ut taksir. Jadi jual beli kredit, gitu ya. Ada ulama yang mengharamkan karena itu rekayasa dari riba katanya, ya kan. Jadi 200 tapi kalau dicicil jadi 400. Nah itu seperti riba tadi, minjam uang bayar bulan depan dilebihkan, ya, seperti itu. Tapi ada ulama yang membolehkan karena itu jual beli. Nah jadi kalau jual beli ya boleh, gitu ya, boleh jual beli dengan dicicil. Itu kan jual beli dengan dicicil. Dan jual beli ini jamaah sekalian, keuntungan dari jual beli itu tidak ada batasnya. Kalau dalam fikih, ada seorang penceramah dulu yang dikritik karena penceramah itu mengatakan bahwa jual beli kalau keuntungannya 100% dari modal maka itu haram. Nggak ada. Dalam fikih itu tidak ada batasan keuntungan dari jual beli. Jadi kalau kita jual beli misalnya apalah benda harganya 100.000 dijual 3 juta, itu kalau suka sama suka tidak ada unsur penipuan itu boleh. Itu kalau jual beli, gitu ya. Tapi kalau harga berbeda dari pasaran, paling jauh ulama hanya memakruhkan karena hanya akan mengguncang pasaran saja. Biasanya kan harga-harga barang yang jadi mahal itu kalau bekas artis, lah biasanya kan gitu ya, lelangan bekas artis itu kan mahal, gitu ya. Atau iya artis, mohon maaf yang lagi viral misalnya barang-barang milik Habib. Milik Habib itu ada yang dilelang, batu cincinnya ada yang sampai jutaan misalnya, seperti itu. Biasanya kalau dipakai oleh orang-orang yang di masyarakat dianggap punya kelas sosial tertentu,
Nah itu barangnya itu kemudian menjadi mahal. Nah, apakah jual beli barang seperti itu boleh? Keuntungannya boleh, asal ada suka sama suka. Jadi tidak haram. Misalnya gitu kan, baju. Sebenarnya artis itu pakai bajunya hanya 100 ribuan, 200 ribu. Tapi karena sudah dipakai, dia artis terkenal, lalu dilelang, harganya sampai 20 juta misalnya. Gitu kan. Boleh. Gitu ya, seperti itu, asal jangan ada unsur penipuan di situ. Nah ini kalau jual beli, jadi jual beli itu aturannya seperti itu, tidak ada batasan keuntungan. Nah kemudian begitu juga dengan makanan, ya tadi makanan beras ditukar beras. Nah kalau dalam mazhab Hanafi itu dilihat, kalau kualitas beras itu beda, maka timbangannya boleh berbeda. Tapi kalau mazhab yang lain tidak. Kalau satu jenis, maka beratnya harus sama. Gitu ya. Jadi beras yang kurang bagus dengan beras yang kualitasnya bagus, kalau ditukar, ya tetap harus 1 kilo dengan 1 kilo. Seperti itu. Nah kemudian termasuk juga, nah ini jamaah sekalian, berkaitan dengan bunga bank ya. Nah, bunga bank. Jadi bunga bank ini pertama, ini jangan salah paham, beda antara, jadi ada bunga bank, ada riba. Kalau riba itu ulama sepakat haram, gitu ya. Tapi kalau bunga bank, nah itu ada ikhtilaf di situ, ada perbedaan pendapat bunga bank itu. Nah kalau di Indonesia, bunga bank MUI mengeluarkan beberapa fatwa dulu, paling awalnya itu mengeluarkan bahwa dalam kondisi darurat, karena pada saat itu belum ada bank syariah, maka kemudian MUI membolehkan karena kondisinya darurat. Nah tapi sekarang fatwa MUI mengatakan bahwa bunga bank itu masuk ke dalam kategori haram, seperti itu. Karena apa? Karena itu unsur meminjam kemudian dikembalikan harus lebih dari yang dipinjam. 1 juta kembalinya 1,2, maka itu haram. Tapi ada juga seperti misalnya Muhammadiyah itu memfatwakan bahwa bunga bank ini mutasyabihat, gitu ya. Jadi itu wilayah abu-abu antara halal dan haram. Kenapa wilayah abu-abu? Karena bunga bank ini didasarkan kepada perhitungan-perhitungan yang memang harus dilakukan ketika berbisnis gitu. Karena ketika memberikan pinjaman, bank itu harus memperhatikan gaji karyawan, kemudian kondisi ekonomi dan sebagainya. Nah, maka kemudian dulu Muhammadiyah itu memfatwakan itu adalah mutasyabihat. Jadi syubhat, bahasa kitanya syubhat. Syubhat itu ada di wilayah antara halal dan haram. Tapi kalau fatwa dari lembaga fikih di Mesir, Darul Ifta ya, termasuk dipegang oleh beberapa mufti Al-Azhar, nah itu mengatakan bahwa bunga bank itu adalah halal. Nah, bunga bank itu diperbolehkan. Kenapa? Karena itu tadi bunga bank ketika akan ditetapkan itu banyak yang diperhatikan di situ. Sementara riba itu unsurnya adalah kezaliman. Jadi zalim, tidak ada sesuatu yang diperhitungkan kecuali yang keuntungan. Ya, seperti itu. Jadi riba dan bunga bank ini banyak yang kadang-kadang salah menyimpulkan bunga bank itu haram berdasarkan kesepakatan ulama. Nah bukan, yang haram kesepakatan ulama itu adalah riba, ya, seperti itu ya. Jadi riba. Kalau bunga bank paling tidak mungkin kita bisa mengatakan mayoritas itu adalah haram. Di Indonesia yang mengatakan bunga bank boleh ya termasuk misalnya Gus Dur gitu ya. Itu beliau berpendapat ya tadi ya bahwa bunga bank itu tidak 100% unsur kezaliman. Kemudian wala bai'u mabta'ahu hatta yaqbidahu.
tidak boleh menjual sesuatu yang dibeli sampai dia menerimanya. Jadi kita tidak boleh membeli sesuatu, kita beli, belum kita lihat, belum kita pegang, sudah dijual lagi. Nah, itu nggak boleh, karena di situ ada kemungkinan kesamarannya, gururnya. Ya, jadi misalnya kita beli rumah, misalnya di daerah kita tinggal di sini, kita beli rumah di Bekasi misalnya, rumahnya belum pernah dilihat, belum pernah ditengok, belum pernah, ya pokoknya belum dilihat aja, dibeli aja. Lalu tiba-tiba ada yang datang mau beli rumah itu, kita jual lagi, gitu. Nah, itu tidak boleh, karena di situ nanti akan ada unsur ketidakjelasan. Biasanya inilah yang menyebabkan nanti masalah di kemudian hari. Wala bai'ul lahmi bil hayawan, tidak boleh menjual daging dengan hewan. Ini karena masih satu jenis gitu ya, karena masih satu jenis. Wa yajuzu bai'udz dzahabi bil fiddati mutafadilan, dan boleh menjual emas dan perak mutafadilan naqdan, boleh dengan melebihkan kiloannya gitu ya, dan harus dibayar kontan. Jadi kalau tukar menukar barang itu harus kontan ya sekalian. Jadi harus kontan kalau dulu ya. Kalau sekarang kan saya kira jarang ya yang melakukan barter satu barang dengan barang yang lain, itu sudah jarang. Kita sudah pakai uang, sudah pakai uang. Wa kadzalika al-maqumatu la yajuzu bai'ul jinsi minha bimislihi illa mutamasilan naqdan. Tadi sudah dijelaskan. Jadi harus seimbang kalau satu jenis bendanya. Wala yajuzu bai'ul gharari, dan tidak boleh menjual sesuatu yang masih samar, yang masih belum jelas. Jadi menjual sesuatu yang belum jelas, nah kecuali pesanan. Nanti ada khusus bab tentang salam. Jadi kalau menjual benda yang belum ada, nah maka itu diperbolehkan, yaitu dengan konsep jual beli pesanan. Tapi syaratnya itu nanti sifat-sifat dari benda itu harus disebutkan. Kalau setelah datang benda itu tidak disebutkan sifatnya, nah maka jual beli itu bisa dibatalkan. Itu adalah jual beli salam. Jual beli goror itu ya banyak ya yang masih belum jelas. Kemarin dijelaskan misalnya jual beli buah-buahan, nah, yang belum keluar buah-buahannya, jadi baru nanam pohon mangga, ini udah dibeli buahnya, gitu, seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah kelihatan buahnya, nah nanti itu kalau mayoritas kan mengatakan itu tidak boleh harus sampai matang, harus sampai jelas. Gitu. Tapi ada yang membolehkan karena sudah bisa ditaksir ukurannya, sudah bisa diukur, dikira-kira ukurannya. Nah ini jamaah sekalian, beberapa hal terkait dengan riba. Jadi riba itu secara garis besar itu ada dua. Yang pertama riba nasiah, meminjam barang atau meminjam uang, tapi kemudian kembalinya harus lebih. Tapi kalau kelebihan itu tanpa diminta, tanpa disyaratkan di awal, itu boleh, gitu ya. Jadi kita meminjamkan uang 1 juta, udah. Tapi pas kembalikan, orang yang dipinjami misalnya ingin menambah jadi 1.100.000, itu boleh. Tapi jangan disyaratkan di awal. Itu jangan disyaratkan di awal. Itu boleh sebenarnya. Nah ini riba nasiah. Kalau riba fuduli tadi menukar barang yang sama dengan ukuran yang berbeda. Nah itu sudah masuk dalam kategori riba fuduli. Riba fuduli ini ada yang mengharamkan secara mutlak, tapi ada yang mengharamkan gitu ya, atau ada yang membolehkan kalau melihat dari kualitas atau nilai benda yang ditukarkan. Jemaah sekalian, mungkin itu dari bab riba ini. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau berbagi ilmu dan pengalaman, persilakan. Ya. Mengenai kredit korban,
Iya. Kredit bank itu kan kita akan diberi ya kayak 60 juta atau Iya. nah ini kita beli barang ada yang 0% katanya itu kan barang itu kita bisa beli kredit tapi 0% berarti nggak ada cuma kita mungkin bayar investasi aja itu Uang dan dari banknya itu uang atau barang? Oh, kartu kredit. Iya, iya. 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 Ya, baik. Pertama, begini, kalau kita mengambil pendapat yang mengharamkan bunga bank, ya, yang mengharamkan bunga bank, itu keharaman itu karena pinjamannya, itu Pak, pinjamannya 1, bayarnya 1,5. Nah, itu keharamannya di situ, yang mengharamkan bunga. Nah, lalu mungkin harus dilihat juga ya, ketika kita membeli sesuatu dengan kartu kredit, kemudian bunganya 0%. Biasanya bunga 0% ini kan di awal-awal ya. Tapi gak tahu juga ya. Saya biasanya suka nerima tawaran gitu. Dalam 1 tahun atau 6 bulan pertama maka bunganya 0%, seperti itu. Nah, artinya kalau tidak ada bunga maka di situ itu pinjam meminjam boleh karena tidak ada lebihnya. Nah, yang dianggap bunga itu kan lebihnya itu, Pak. Jadi kalau misalnya barangnya itu 1 juta pakai kartu kredit kemudian kita bayar hanya 1 juta, nah berarti itu tidak ada bunga di situ, berarti boleh. Nah, yang nggak boleh itu ketika kita pinjamnya itu 1 juta kemudian kita ngembaliin 1,2 setelah dijumlahkan ya sekian bulan itu jadi 1,2. Nah, itu yang menjadi haram. Nah, makanya kalau dalam kartu kredit kan di bank-bank syariah juga mengeluarkan kartu kredit. Nah, itu akadnya. Jadi akadnya itu menjadi jual beli, Pak. Jual beli. Kalau di syariah itu akadnya menjadi jual beli. Saya nggak tahu kalau kartu kredit yang konvensional mungkin akadnya pinjam meminjam atau jual beli. Jadi begini, kita mau beli barang yang misalnya harganya 5 juta. Nah, lalu kemudian barang itu dibeli oleh bank, nah kemudian dijual ke kita itu 7,5 juta. 7,5 juta itu kemudian dibagi 6 bulan, gitu, dibagi 6 bulan. Nah, maka akadnya itu menjadi jual beli, walaupun nilainya nanti sama juga sebenarnya cicilannya seperti itu. Jadi makanya di syariah dan di konvensional itu akadnya aja yang membedakan. Akadnya, Pak. Jadi kalau cicilan dan segala macamnya bisa jadi sama gitu, tapi akad awal yang membedakan gitu ya. Karena dalam pemikiran yang mengharamkan bunga bank, nah itu akad di awal ini sangat penting ya, sangat penting karena bisa jadi kesananya sama nilai perhitungannya sebagainya, tapi akad di awal ini yang penting. Seperti itu, Pak. Jadi kalau nggak ada bunga ya berarti pinjaman tanpa bunga ya boleh berarti, Pak. Iya. Ya.
Iya, iya. Iya, kalau ya betul, kalau dijual lebih aman. Tapi kalau ditukar, nah ini kalau dalam sebagian pendapat para ulama, memang nanti jatuhnya ada yang berpendapat itu riba fuduli. Jadi beras yang kurang bagus ditukar dengan beras yang bagus itu harus 1 kilo gitu. Dalam pandangan jumhur begitu. Maka kalau ada perbedaan yang ini 2 kilo yang ini 1 kilo itu jatuhnya kepada riba fuduli. Maka tentu kalau lebih aman tadi berasnya dijual dulu lalu beli beras yang bagus. Nah, itu nanti jadi jual beli 2 kali seperti itu, lebih aman lagi. Nah kemudian untuk rentenir dan bank, nah itu tadi Pak, makanya ada sebagian ulama yang tidak mengharamkan bunga bank. Nah itu dengan alasan-alasan yaitu bank itu ketika menetapkan bunga itu banyak faktor yang diperhatikan karena kan harus menggaji karyawan, kemudian kondisi ekonomi dan sebagainya, dan itu banyak pertimbangan. Maka kemudian sebagian ulama itu mengatakan bahwa bunga bank itu tidak haram. Bahkan dalam kajian Majelis Tarjih Muhammadiyah itu dibedakan, bahkan bank swasta dengan bank negara itu beda. Kalau bank negara itu ini dalam pemikiran itu ya, dalam kajian itu. Kalau bank negara itu berpikir kemaslahatan untuk negaranya lebih besar dari bank swasta katanya. Kalau bank swasta itu orientasi bisnisnya itu lebih besar, itu pandangan mereka gitu ya. Sehingga kemudian kesimpulannya yaitu mutasyabihat gitu. Jadi, nah kalau rentenir itu kan mungkin tidak sekomprehensif bank ya pertimbangannya. Gitu. Kalau rentenir itu kan biasanya lebih kepada pribadi, lebih pribadi. Nih saya pinjamkan sekian, kalau sebulan enggak lunas nambah lagi gitu kan, terus gitu kan, seperti itu. Nah ini yang tidak komprehensif itu. Kemudian yang selanjutnya juga yang banyak ketidakjelasan sekarang ini kan ada pinjol ya, pinjaman online. Ini itu juga tidak jelas. Karena apa? Pinjol ini ternyata kantornya juga dirahasiakan. Ya, seperti itu kan. Banyak yang dirahasiakan. Kita nggak bisa datang ke kantornya, tapi melalui online ini. Dan itu akan berubah. Tapi kalau bank, itu tadi karena lembaganya jelas, kemudian manajemennya jelas, aturan ini jelas, sehingga sebagian ulama mengatakan kalau bunga bank itu ada yang tidak mengharapkan. Tapi kalau semacam pinjaman online dan rentenir, karena di situ banyak ketidakjelasan, yaitu kategori ke dalam riba itu. Baik, teman, ya. Kalau apa? Pinjaman online. Pertama kan pihaknya harus jelas sebenarnya. Kalau pinjol itu kan kita dengan mesin kadang, dengan mesin. Bahkan kan beberapa lembaga pinjol itu kan digerebek polisi karena memang tidak jelas. Nah, ketidakjelasan itu ada ketidakjelasan seperti itu ya. Jadi tapi memang ini kan masalah-masalah di masyarakat yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan halal dan haram gitu ya. Karena apa? Pinjol itu kenapa laku? Ya karena memang masyarakat membutuhkan gitu kan. Artinya memang belum ada solusi bagaimana ini masyarakat yang butuh dana ya dana kecil kan, 1 juta 2 juta gitu kan. Itu agak susah karena kita pinjam ke bank itu kan iya, ya sudah tergantung juga Pak. Memang banyak prosedur gitu ya, banyak prosedur. Ya harus ada ininya gitu kan, ada aturan segala macamnya. Kadang-kadang gaji kita di bank itu juga kita pinjam susah juga gitu ya. Jadi, nah maka solusinya yaitu pinjol. Ya solusinya pinjol artinya ya memang ini masalah-masalah yang harus diselesaikan secara ekonomi gitu kan. Kalau di fatwanya ya memang nggak boleh seperti itu.
Dan kalau laporannya kan pinjol itu yang terjebak di pinjol, ya mungkin pernah dengar ya, itu 40% apa 60% itu guru, Pak. Ini menyedihkan. Di Indonesia ini kan viral tuh ya, persentase ternyata yang paling banyak menggunakan fasilitas pinjol itu adalah para guru, gitu seperti itu. Ya. Apalagi sekarang pinjol-pinjol ini juga ini sudah masuk ke kampus kan. Di beberapa kampus uang kuliah itu bisa di handle dulu dengan pinjol ini kan. Kampus yang cukup terkenal di Indonesia itu artinya itu sudah ada kerjasama dengan kampus, karena itu mungkin solusi yang perlu diselesaikan ke depan seperti itu. Kalau di Malaysia itu jamaah sekalian, itu ada bank untuk meminjam untuk biaya kuliah, nanti dibayar setelah kerja. Itu ada khusus banknya gitu. Kalau di Malaysia begitu, Pak. Jadi kalau di sana tidak ada alasan warganya itu untuk tidak kuliah karena tidak punya biaya. Jadi ada banknya, ada bank, nanti dibayar setelah mahasiswa itu kerja, seperti itu. Itu ada banknya. Jadi nggak ada alasan tidak kuliah karena tidak ada biaya. Itu karena ada lembaganya seperti itu. Di kita mungkin belum ya. Tuh dana pendidikan. Ada beasiswa tapi masih terbatas. Ada beasiswa bidik misi. Nah itu beasiswa bidik misi itu tapi terbatas ya. Belum bisa menjangkau seluruh masyarakat yang tidak mampu. Dan sekarang jamaah sekalian, kampus-kampus itu sekarang tanda petik ya, seperti didorong dipaksa menjadi PTN berbadan hukum, perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Maka konsekuensinya nanti SPP akan semakin mahal. Sekarang kan di Undip yang lagi heboh, nanti UIN ya sebentar lagi meledak. Jadi mungkin tahun ini kalau jadi akan jadi PTNBH, dan itu udah otomatis. Kalau PTNBH itu kan subsidi pemerintah hanya 30%, jadi semacam swasta. Kalau negeri-negeri UI, UGM, Unpad, ITB itu kan udah, sehingga SPP-nya melambung. Kalau alam ke depan ya mudah-mudahan, nggak tahu ya kita kebijakan pemerintah yang baru apa dikembalikan ke asalnya atau justru tambah mahal SPP-nya sehingga kelas-kelas bawah masyarakat nggak bisa kuliah nanti. Ini khawatir kan. Baik, mungkin bisa ada yang ditambahkan. Oh. Orang yang bekerja di bank itu kan ada yang bilang itu kan Mama Dede bilang katanya keluar aja dia bekerja di bank katanya itu nggak boleh, haram katanya. Terus yang kedua kita kan ini kan selalu melalui bank. Jika ada sindiran dari sesuatu bilang bahwa itu haram katanya riba. Ya. Orang yang kerja di bank konvensional ya, orang yang bekerja di konvensional, saya kira pertama ada jawaban yang cukup bijak ya dari Pak Quraish Shihab. Beliau mengatakan bahwa kita tidak bisa memvonis bahwa yang kerja di bank konvensional itu ya haram 100%. Kenapa? Karena akad di bank itu kan macam-macam, kan tidak hanya pinjam meminjam. Dan pinjam meminjam pun kan tadi ya, bunga bank itu ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan seperti itu. Jadi tidak bisa langsung divonis 100% seperti itu, Pak. Jadi untuk yang kerja di bank. Baik, mungkin dari sebelah sini kanan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya menyampaikan dua hal. Yang kedua di sharing, ya satu pertanyaan Pak. Yang kedua terkait dengan, jadi bapak-bapak saya 33 tahun kerja di bank. Berarti selama 33 tahun itu termasuk yang saya buat haji, berarti Arab. Nah, maka itu saya ingin sharing. Yang pertama mengenai bank.
saya ingin melihat Pak Ustadz dari aspek legalitas. Legalitas bank baik swasta maupun negara, dia berdiri diatur oleh undang-undang, oleh negara legal. Dalam praktek juga diawasi oleh banyak lembaga pengawas. Kemudian dalam transaksi bisnis juga tidak ada pihak yang dirugikan, artinya dasarnya akad dan sama-sama sepakat dengan klausulan. Artinya baik pinjam-pinjam, dana dan lain-lain. Kalau dari perspektif ekonomi, dana yang dioperasikan oleh bank kan dana masyarakat juga, yang ada kosnya. Jadi dari situ saya melihat dari sisi perspektif legalitas dan dari sisi belum lagi kalau kita baca undang-undang perbankan ya, semua mengenai tujuan yang lain semua itu memang untuk kemaslahatan. Ya bahwa kayak bank yang ada di dalamnya diberikan imbalan ya dia punya istri dan punya anak. Termasuk juga pengen naik gaji juga. Waktu itu, jadi itu pandangan saya mengenai itu. Kalau tadi sedikit mengenai kenapa pemerintah lebih cenderung mungkin dalam banyak hal lebih murah dibanding swasta. Ya kembali lagi pemerintah modalnya siapa, swasta siapa. Jadi pertimbangan tetap risk and return. Jadi yang risikonya tinggi ya. Tapi poin yang ingin saya sampaikan pertama adalah tidak ada yang memaksa. Secara legalitas itu hubungan antara bank dengan nasabahnya, apakah itu nasabah dana, nasabah kredit, bahkan sekarang nasabah investasi itu tidak ada paksaan. Jadi dari sisi ini mungkin dari sisi tidak legalitas dan praktek operasional berbeda, sangat berbeda dengan yang punya internet. Lalu kedua tadi tentang kartu kredit, apakah itu jual beli atau pinjam-pinjam? Akarnya jelas kan. Itu kan kartu kredit itu kan nasabah mengajukan minta plafon tertentu untuk digunakan, jadi akarnya adalah pinjam-meminjam. Tapi sama di dalam sana sangat rigid, jangan ditarik tunai, jangan terlambat membayar, itu nol semua Pak bunganya. Kalau kita gesek di makan kemudian pulang sampai rumah kita transfer nggak ada bunganya. Yang sering kali mengeluh kemudian akibatnya panjang itu kan karena si pengguna itu tidak disiplin. Nah biasanya rajin, maka termasuk tarik tunai yang katanya bunganya kayak leher itu dilakukan juga. Jadi sebenarnya bukan konsep. Nah karena itulah semua kemudian setelah semua merasa berat kemudian yang disalahkan adalah tidak. Saya pada saya. Kemudian soal tadi sedikit Pak mengenai kalau ini ada kalau pakai kartu kredit 10 kali 0%. Itu betul Pak. Itu tidak ada adminnya juga tidak ada bunganya. Tapi ingat, yang bahkan setiap kali yang 10 kali misalnya beli handphone 8 juta di selama 10 kali berarti satu bulannya 800.000. Ketika 800.000 ini akan ditagih di debit harus ada dananya. Kalau nggak ada ya inilah yang kemudian cuma ada 500 ya 500 yang 300 otomatis akan berbunga sama dengan kredit yang ini. Jadi kok memberatkan ya karena sebenarnya kita sendiri konsep ya Pak yang pertanyaan gini Pak, saya punya pengalaman pribadi nih terkait dari bahwa pinjaman harus kembalikan sama tidak boleh lebih, kalau lebih dianggap riba. Ini hanya kasus tapi udah lama, udah lebih dari 10 tahun yang lalu ada teman membutuhkan dana sangat mendesak karena keluarga. Betul saya nggak punya uang tunai. Saya pinjem lah, ada kebetulan istri punya simpanan berupa perhiasan. Jadi saya mau membantu teman, ya udah Mas, saya pinjem kalau itu saya ingat 20 gram. Nilainya kurang lebih 200.000 per gram, sekitar 4 jutaan sekian. Lalu ya udah nanti kalau udah ada dana saya kembalikan. Ternyata bisa kembalikan 5 tahun kemudian Pak. Kembalikan 4 juta, karena pinjaman 4 juta. Kata Pak, 5 tahun kemudian saya berikan itu cuma dapat nggak sampai 10 gram. Lalu akhirnya kemudian ya jangan gitu. Saya nggak minta lebih, tapi kembalikan saja 20 gram. Nah 20 gram nilainya sudah dalam risiko tinggi gimana Pak? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu ya tadi masalah pertama, masalah bank ini memang makanya itu tadi ulama itu tidak sepakat tentang bunga bank ini. Kalau riba sepakat, ingat kalau riba tidak ada ulama yang membolehkan, tidak ada, tapi haram.
Tapi kalau bunga bank, nah itu ada beberapa kelompok yang termasuk dari Al-Azhar. Ini kan dari Fatwa Al-Azhar ini kuat sekali gitu ya. Artinya mereka di sana banyak ulama-ulama yang muktabar yang Nah karena itu tadi betul Pak, karena bank ini itu adalah lembaga yang ketika menetapkan aturan-aturannya itu banyak faktor-faktor yang diperhatikan gitu ya. Jadi seperti itu, maka mereka mengatakan yaitu boleh kalau Muhammadiyah di tengah gitu kan, nggak halal nggak haram di tengah-tengah. Kalau yang mengharamkan itu melihat akadnya aja Pak, akadnya. Jadi kalau pada dasarnya kalau minjam itu satu kembali harus satu. Nah itu tidak melihat legalitas segala macamnya, atau rela sama rela suka sama suka ya, suka rela kedua-duanya gitu ya. Tapi melihat dari pengembaliannya aja yang dilihat itunya, ya, sehingga kemudian dikatakan sebagai riba ya. Nah kemudian kalau kartu kredit itu kalau yang konvensional ya, saya juga baru tahu kalau kartu kredit itu kalau dibayar selalu tepat waktu ya tidak ada bunganya. Artinya kalau memang aturan dipakai itu yaitu pinjaman murni yang tidak ada bunganya. Jadi berbunga itu artinya tanda petik seperti hukuman ya. Kalau telat, nah itu baru kemudian itu jadi berarti pinjaman murni seperti itu. Nah kemudian mengenai tadi pinjaman yang seperti itu, nah ini tergantung ketika akadnya dulu apa. Nah kalau kita gitu itu akadnya dulu apa tuh Pak? Harus diklarifikasi. Kalau dulu akadnya minjemin uang 4 juta, ya tentu kembalinya 4 juta gitu. Tapi kalau dulu akadnya minjemin emas 20 gram, maka kembali emas 20 gram. Saya pernah pernah lihat di televisi itu ada di satu daerah di Kalimantan, kebiasaan masyarakat di sana kalau pinjam meminjam itu emas. Jadi bukan uang. Gitu ya. Artinya apa? Kalau emas itu ya nilainya tidak berubah gitu ya. Jadi misalnya harga unta dari zaman Rasulullah sampai sekarang itu kalau dinilai dengan emas harganya sama sekian gram gitu. Seperti itu. Jadi dilihat dulu akadnya seperti apa. Oh, nggak ada akadnya ya. Nggak jelas. Tapi kan udah kasih tahu Pak, nggak punya tunai, punyanya ini. Iya. Memang itu mungkin kita semua ya pelajaran. Jadi kalau kita meminjamkan, ada teman, ada saudara butuh uang, kita punya emas, nah itu lebih bagus kita pinjamkan emas gitu. Ini saya pinjamkan emas 10 gram 24 karat. Nanti saya pokoknya Anda hutangnya emas 24 karat 10 gram gitu. Jadi jangan dikonversi ke uang. Ya nanti bayarnya nanti dia udah 10 tahun baru bayar. Berarti kan nilainya menjadi rendah kalau Kecil gitu Pak. Jadi dikasih berikut surat-suratnya di sendiri jual. Oh iya. 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 Tapi dia bayarnya pakai uang ya. Iya itulah. Di kita ini kadang-kadang memang kan kekeluargaan ya. Nah itu kan kekeluargaan. Tapi belakang kemudian biasanya jadi masalah gitu ya. Wakaf tanah ke masjid pakai lisan aja cukup. Begitu bapaknya meninggal, mulai itu masalah. Karena dulu kita ini kan ya memang kekeluargaan gitu, batas tanah segala macam itu kekeluargaan. Tapi sudah level atau waktu tertentu kemudian berubah. Jadi mungkin di awal mana itu kita perlu tegaskan apa yang kita pinjamkan. Jadi pinjamkan aja emas. Jadi berarti kembalinya juga harus emas seperti itu. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita diskusi yang besar. Meyakinkan bahwa semua bank tadi ada dua pendapat. Sedikit saya pernah baca dari ada kita kawal satu itu diatur bahwa yang membolehkan itu bahwa dilihat dari masa dulu syaratnya ke masalahnya. Yang
tidak boleh itu yang kemana-mananya, sehingga dalam tadi yang jelas yang riba yang dirapakan, tapi yang global ini di situ. Jadi kalau untuk konsumtif diharamkan, itu orang dari susah saya kira ditampili gitu. Tapi kalau yang untuk acara yang bank itu kembali pada historisnya untuk modal biaya besar, bisnis dan sebagainya sama-sama menguntungkan dengan prinsip melakukan namun bola namun begitu berdirinya bank dari sekitar itu. Saya baca dalam kitab apa seperti itu, jika dibolehkan, misalkan saya jadi pemborong, itu jasa pemborong itu 10%, pemborong cuma 20%, nggak punya modal, yang punya modal kalau bukan habis, maka berdirinya bank itu adanya kristos, adanya bank itu di antaranya unit barang dan untuk modal, kemudiannya masa berumur untuk konsumtif tidak boleh, prinsip namun tidak boleh berdaya dan tidak boleh teraniaya. Kalau demikian kembali pada dasarnya seperti itu. Jadi adil aku di dalam kita berkawan. Iya. Jadi memang terutama dari Mesir itu ya yang fatwakan. Kalau tadi Imam Syatut ya lebih kepada dilihat kemaslahatannya. Jadi intinya kalau bank itu memang usahanya itu banyak yang diperhatikan, gitu ya. Tidak hanya sifatnya mendolimi, la tadlimu wa la tudlamu, tidak mendolimi dan tidak didolimi, gitu. Tapi di situ ada pertimbangan kemaslahatan secara umum, sehingga bunga bank ini terbagi menjadi dua pendapat paling tidak. Baik, masih ada cukup. Ya, jadi ini riba kita cukupkan. Ya, nanti kita lanjut setelah bab riba, insya Allah kita lanjutkan kepada bab tentang garansi atau khiyar. Nah, dalam bahasa Malaya khiyar, garansi. Ya, ini kan sekarang banyak ya. Ketika jual beli online pas dibuka nggak sesuai, mau dibalikin nggak bisa. Nanti kita bahas tentang masalah garansi ini di dalam fikih Muhammad. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan menambah ilmu dan keberkahan untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.